Untung dibully. Iya. Terima kasih para pembuli aku waktu SD. Dia bilang, wah kamu masuk Kahitna. Walaupun kamu masuk Kahitna, job aku lebih banyak dari kamu, katanya gitu. Gila. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini wow banget sih, kedatangan vokalis handal, vokalis Kahitna, Mario Ginanjar. Yeay, halo singers, halo bro. Halo. Akhirnya, it's about time. Mario atau Ogin aja, yang suaranya lagi seksi banget. Waduh, iya benar-benar. Ini bangun tidur guys, jadi tolong dimaafkan ya. Ya tapi lo sehari-hari suara lo sedip ini gak sih? Sebenarnya gue kalau bangun tidur bisa sampai sini. Oh my god. Kayaknya. Bisa kayaknya segitu. Gila. Wah itu agak-agak alien sih bassnya. Iya kayaknya. Iya, Gue tuh pernah ya waktu SMA. Gue punya teman sama range-nya segini juga. Jadi kita bass berdua. Kita tuh pokoknya udah terbiasa kalau ada tamu ke sekolah. Itu kita jadi yang nyanyi lah gitu. Terus gue ngebass kan sama itu ruang aula sampai kacanya sampai gue sampai gemeter. Oke itu jadi kayak sebenarnya kayak di TikTok tuh pernah ada tuh yang kayak suara laut kan. Iya. Kan kalau laut ada gitu. Iya, itulah gua. Itulah aku kalau di rumah. Iya. Wow, oke. Nah, Mar. Yes. Di sini kita show ini adalah tentang menginspirasi teman-teman nih. Oke. Jadi banyak di sini yang nonton adalah orang-orang yang pengen jadi penyanyi. Oh gitu. Pengen juga berkarir di musik, berkarya. Nah, kedatangan Mario Ginanjar wajib banget kita peras abis inspirasinya. Waduh. Perasaan aku. Nah, peraslah kamu ya. Secara pengalaman guys ya. Dari muda ya kan, dari SMA udah main bahkan sempat kerja di kafe ya. Sempat nyanyi kafe, di lounge, di kawinan, nah itu ulang tahun, arisan, itu sunatan, semuanya boleh. Hingga sekarang kalau di video ini saat video ini rilis berarti 24 tahun bersama Kahitna. 24 tahun bersama Kahitna, wow ya. Oke, kita akan bawa kamu semua mundur ke masa lalu dulu nih. Boleh. Mario Ginanjar. Yes. Kapan mulai aktif nyanyi? Atau begini deh. Kapan pertama kali tahu, ternyata gue nyanyi ya gitu? Sebenarnya, pertama kali nyanyi. Karena gini, gue tumbuh di lingkungan yang sangat musical. Oh gitu. Kakek gue itu punya orkes keroncong. Serius? Iya. Om gue ada yang jadi Elvis impersonator. Wow. Terus ada yang nyokap gue juga nyanyi. Sampai sekarang dia nggak bisa lihat panggung kosong. Bisa-bisa Kak, ibu ke toilet dulu ya. Ternyata pas udah di panggung gitu. Alasan aja gitu ya. Okay. Terus om gua bungsu itu adiknya nyokap gua dikandung itu Yuke Dewa. Yuke The Groove. Ya. Yang dulu di The Groove. Jadi gua mainnya sama Rika Ruslan. Gua dulu waktu SMP itu nyanyi pertama kali dibayar tuh sama Rika Ruslan. Sama guru vokal gua juga yang gurunya dia juga. Jadi memang music is something that is very close to my family. I grew up with music, jadi dari kelas 5 SD malah orang lain kan orang tua mungkin Kak les ini dong, Kak les ini. Kalau gue justru ibu aku pengen les vokal gitu. Udah dari awal udah tahu dia maunya vokal. Iya, aku mau les nyanyi. Gitu. Boleh asal ranking 1 katanya gitu. Asal ranking 1. Jadi hadiahnya itu les vokal ya. Jadi akhirnya aku ranking 1. Karena aku sampai SMP ranking 1 terus, sampai SMA baru kacau SMA. Wah, baru kacau SMA. Oh iya. Oke. Ya. Terus akhirnya aku masuk kelas vokal tuh kelas 5 SD. Oke. Sebenarnya bukan di Elva Music Studio, tapi pertama kali di Purwacaraka dulu. Tapi gurunya itu lulusan Elva Music Studio. Jadi gaya ngajarnya sangat Elva banget. Gitu. Jadi dari situ aku mulai jatuh cinta sama nyanyi, mulai diajak nyanyi-nyanyi juga. Itu aku masih kecil banget pokoknya. SMP kayaknya aku udah mulai nyanyi-nyanyi yang dibayarnya pakai nasi box atau pakai nyanyi. Karena guru aku tuh penyanyi kafe juga kan.
Jadi Mario kamu ikut ya nyanyi 5 lagu misalnya gitu. Gitu. Oke. Dia partnernya tuh Rika Ruslan. Iya. Jadi aku kecil satu nyanyi I'll Be There duet, nyanyi Somewhere lucu. Over the Rainbow duet Ya juga ampun, gitu. Oke, siap. Nyanyi Love Takes Time, gue nyanyi Love Takes Time. Jadi ya gitu deh pokoknya. Tapi masa kecil itu berarti selain tadi ya diajak nyanyi gitu sama gurunya segala macam. Tapi kalau lomba-lomba gimana? Pernah nggak kayak mengalami lomba-lomba? Gitu? Lomba pernah dong, lomba itu gue tiap minggu tuh kan dulu kalau dulu singers mungkin masih ngalamin koran, ada yang ngalamin koran nggak sih? Okay. Koran tuh di belakangnya kan ada iklan gitu kan, iklan lomba musik di Auto 2000 apa. Itu gue tuh yang ngelingker-lingkerin, yang telepon, daftar gitu. Berarti mengikuti ya skena lomba ya? Iya pokoknya bener-bener sesuka itu sama musik, suka itu sama apa ya? Sama nyanyi gitu. Jadi gue pede aja gitu daftar, tapi aku nggak pernah menang guys. Nggak pernah menang. Aku paling mentok juara 3. Mungkin karena suara gue rendah kali ya. Yang menang tuh yang tinggi-tinggi gitu. Terus peserta selanjutnya Mari Ginanjar dengan lagu How Do You Heal Broken Heart misalnya kan. Nah, nada dasar turun 6 misalnya gitu jadi. Emang disebutin? Iya, suka disebutin kesel ya gua. Disebutin, Jadi Iya. Gitu. Cuman nggak apa-apa, gue enjoy aja sih gitu. Oke. Wow, berarti emang dari kecil terus keluarga juga lingkungan juga musik. Berarti udah menyatu dalam darah gitu basically. Iya, ya. benar. Tapi waktu itu ya, apa udah kepikiran kayaknya I'm going to make music my life gitu? Sampai sekarang kayak kebayang nggak sih dulu gitu? Kebayang. Aku selalu, if it's not music pun sesuatu yang berhubungan dengan art gitu. Kayak fashion design atau apalah, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan musik dan kreativitas aja gitu. Karena dari kecil memang gue seneng gambar, seneng nari. Sebenarnya cinta pertama gue itu nari. Nari daerah. Daerah? Iya, karena nyokap gue nari jaipong, nari kandaga, pokoknya nari daerah Sunda lah. Karena nyokap gue nari juga gitu, jadi gue suka ikut dia latihan dan gue selalu bawa kaset nari kalau ke kawinan orang gitu atau gimana. Jadi ke nyokap, Bu, Ibu, ayo Bu gitu. Ini kawinan jenderal Kak, katanya. Udah ada susunan acaranya, tapi nggak mau, gue harus nari pokoknya di situ gitu. Jadi gue nari di iya, tapi seiring dan waktu gue dibully sama teman-teman sekolah. Jadi akhirnya ya udah gue nggak mau nari lagi. Akhirnya gue cari pelarian gitu. Akhirnya musik gitu. Untung dibully. Iya. Terima kasih para pembuli aku waktu SD. Aku jadi iya. Tapi tahu nggak, Mas? Gue juga, nyokap gue dulu penari juga. Gitu? Jaipong juga bahkan. Gitu? Iya, bahkan gue sempat nari juga. Gitu? Tas lu dong? Tas banget. Tau gak sih, pokoknya gue masih ingat kalau tangannya gini. Iya gitu. Kalau nari tuh ada gini. Iya kan? Iya benar-benar. Nah ternyata kita ada kesamaan ya. Kesamaan ya. Tapi ya gitu, akhirnya gue memilih musik, masuk kelas musik dan gue jatuh cinta di situ. Terus gue ikut lomba-lomba sampai akhirnya guru gue keluar, pokoknya guru gue keluar, gue ikut tuh les di rumahnya. Akhirnya gue masuk Elva SMA. Oh baru SMA ya? SMA. Gitu. Kenapa, apa yang membuat lo memutuskan waktu itu, gue mau, apakah lo mikir, Elva gue bakal lebih serius di nyanyi atau gimana nih? Iya, kayaknya gue, ke titik baliknya ya. Pada saat itu pokoknya gue, I think I had everything I needed to learn from Mas Indra ini gitu ya, namanya Indra juga, Indra Kuswara gitu. Kayaknya dia masih ngajar sekarang di Jakarta sama gitu. Terus, kayaknya gue udah dapet semua ilmunya, I need to learn something new gitu. Nah, itu yang gue pengen tahu, ada apa sih dengan Elva? Kenapa semua penyanyi-penyanyi yang wow, itu dari Elva tuh ada apa sih? Iya, kenapa ya? Kenapa coba? Yana Julio, Rita Effendi, sebut Ruth Sanaya, coba. Terus Agus Wisman, pokoknya penyanyi keren dari Bandung tuh, lesnya di situlah gitu. Hedi Yunus, halo Hedi Yunus. Why? Kenapa Elva? Ada apa? Ya nggak tahu, there's something dan itu baru aku pas udah mulai gede kan, aku boleh ngerti kan. Dulu kan pas kecil, pokoknya ada les musik, masuk aja gitu kan. Ternyata pas udah gede aku bisa milih kan, aku pengen masuk sini gitu. Karena Elva juga suka lomba ke luar negeri kan. Benar. Iya, jadi aku masuk Elva tuh. Ceritanya gini, aku masuk Elva, baru hari pertama
aku hari pertama masuk nih les, misalnya hari Senin jam 2 gitu ya, pulang sekolah. Aku les. Nyanyi tuh, gue nyanyi. Gue inget banget. Lagi ada Bang Elvanya lagi. Oh. Jadi gue bilang, Mari, namanya, kan aku nggak tahu maksudnya dia sehebat apa juga dulu gitu kan. Terus, Mario mau nyanyi apa kan ya? Vision of Love, Mariah Carey. Gue bilang gitu. Sweet and me kind, gitu kan. Pede aja gitu. Terus, jadi gue nggak pernah les tuh. Besoknya tuh gue langsung diajak konser resitalnya. Iya. Gitu, terus diajak backing sama Bang Elva, seru. backing Sherina, backing Andin, gitu. Pernah kan. jadi backing vokal juga. Pernah jadi backing vokal, jingle. Oke. Gitu, terus sama Bang Elva dimasukin untuk ikutan Asia Bagus. Sempet. Di Oktober 98 tuh gue masih 98 masih 16 tahun. Ada yang belum lahir di sini? 98. Belum lahir juga. Gali belum lahir. Baru setahun. Di sini videografernya baru setahun, guys. Mungkin Maaf ya. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Opa. Jadi ya 16 tahun ke Singapura. Pertama kali keluar negeri tuh. Pertama kali punya paspor. Terus bokap gue nggak bisa ikut karena kerja kan. Jadi gue sama chaperonnya aja. Waktu itu sama Maria da Silva pernah masuk Molucas dia. Seangkatannya. Terus abis gitu pulang, abis itu mulai nyanyi tuh sama Bang Elva diikutin backing di Pesta Indosiar, di Biar BCA, di Putri Indonesia gitu-gitu pokoknya. Itu emang kehidupan lu benar-benar dibuat orang nyanyi aja. Bahkan keluar negeri pertama kali aja dalam rangka nyanyi. Iya benar. Dan tadi lah yang lo ceritain kayaknya semua pekerjaan yang berhubungan sama penyanyi udah lo jalanin semua. Bahkan ngisi jingle. Iya, ngisi jingle udah. Terus nyanyi di kawinan, nyanyi di lounge hotel. I think itu yang bikin gua. Jadi gini, nyanyi di lounge hotel itu waktu dari SMA. Jadi guru musik gua waktu SMA itu almarhum Pak Wing di SMA 2 itu kalau malam dia nyanyi di seluruh hotel, main piano maksudnya. Terus dia, Mario nyanyi ya sama Pak Wing ya, katanya bayarnya segini. Lumayan juga gitu ya waktu SMA kan. Iya. Udah yang lain masih ngerjain PR, gue udah kerja gitu kan. Jadi siangnya dia guru gua, malamnya dia partner gua bermusik gitu. Dari situ gua mengasah kemampuan gua untuk ngapalin lagu, untuk perform, untuk engaging with the audience. Itu gemblengan banget. Iya, gemblengan banget gitu. Jadi untuk sampai tahap ini tuh memang perjalanannya panjang sih gitu. Itu kebayang sih. By the way, pengen tahu dulu dibayar berapa? Kalau boleh dibocorkan ya. Kayaknya buat taksi habis deh kayaknya dulu ya. Jadi berapa ya? 20.000 kayaknya deh. 20.000 tuh. Pokoknya dulu kan yang nonton masih 7.000, masih benar. 6.000 gitu ya. Iya. Tapi gimana rasanya sebagai anak SMA diajak nyanyi terus dapat bayaran gitu, rasanya gimana? Rasanya senang aja bisa neraktir teman-teman untuk foto box setiap hari. Dulu kan foto box kan, foto stiker, terus makan di fast food mana gitu. Jadi lagu-lagunya dulu apa, Mas? Lagu-lagunya banyak dari standard jazz. Standard jazz juga. Sampai ya kayak Antonio Carlos Jobim gitu. Terus sampai yang pop, terus sampai yang klasik pop sama yang ngebeat, pokoknya semuanya gue bawain. Gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga penasaran ya. Banyak pasti di sini yang mereka tuh memulai karirnya nyanyi kafe, wedding ya kan, atau gue sebutnya horeca kan, hotel, resto, kafe. Oke. Nah, lo berapa lama berarti di masa-masa itu menjalani? Lama loh. Lama ya? Makanya gue bilang ranking satunya sampai SMP doang, karena SMA gue udah mulai nyanyi malam kan. Iya. Jadi kayak ketika di sekolah kayak harus belajar fisika misalnya ya, si bapak A menggunakan sampan dengan debit air segini gini. Kayak gue udah tahu I don't need this in my life, I don't want to learn about this, let someone else do this better than me. Jadi gue udah hidupnya udah musik, begitu nyampe sekolah ke ruang audiovisual, main piano, nyanyi gitu, nyiptain lagu. Terus masuk kelas, tapi istirahat ke situ lagi gitu. Gue ketua vokal grup, gue pokoknya aktif di bidang musik lah. Dan kalau misalnya panitia bazar misalnya gitu ya, Mario jadi seksi dekor, nggak mau, gue maunya nyanyi, gue bilang gitu. Jadi gue nyanyi tuh waktu SMA tuh dari sama angklung, sama
paduan suara sama vokal grup sama band sekolah itu gue nyanyi semua. Jadi udah perform dari kecil gitu. Emang ya ini menurut saya singers ya ini hal yang penting karena kalau emang orang udah passionnya udah suka banget nyanyi, bahkan tanpa lo berpikir goalnya mau jadi terkenal apa, lo tetap nyanyi aja pokoknya because you love it. Ya sih? Exactly what you said, bener. Jadi gue nggak pernah mikir apa ya uang atau apa gitu. I never do it for money gitu. Jadi awalnya, mungkin sampai sekarang juga sih gitu loh. Cuman kalau sekarang kan aku harus bayar kru, bayar band, bayar banyak lah yang mesti aku ini gitu. Cuman in terms of pada saat gue di panggung bernyanyinya itu gue nggak pernah mikirin soal lain-lain kecuali soal ya delivery apa yang gue nyanyikan kepada penonton aja gitu. Jadi memang sesuka itu dan ketika kita dapat bayaran yang sekarang sih udah lumayan ya gitu. Tapi kan itu proses juga dan itu buat gue bonus yang sangat indah. Udah gue suka nyanyi dibayar lagi gitu. Jadi tapi passion itu bisa apa aja. Kalau kalian singers mungkin ada yang passionnya lain atau apa, ya lu tekunin aja gitu. Dan when ketika lu belajar keras dan lu menjadi quote jago di bidang itu gitu, lu akan uang akan ngikutin gitu. Setuju banget sih. Ya, gue pernah denger gini, setuju nggak nih ya? Jadi gini kalau yang saya dengar singers ya. Jadi kadang-kadang tuh orang pengen jadi penyanyi, tapi kemudian dia nunggu punya sesuatu dulu, baru dia jadi penyanyi, kayak tunggu dapat perhatian orang banyak dulu misalkan, atau tunggu follower banyak dulu baru jadi penyanyi gitu. Kalau gue mikirnya, ya kalau mau jadi penyanyi dulu, baru semua itu ngikut. Bener, nggak sih? Bener, itu bener, yang terjadi malah nggak sih? Jangan nunggu kita punya apa dulu, cuman there's no right time, nggak ada waktu yang tepat kecuali sekarang gitu loh. Nggak tahu, nggak ada. Lu mesti nunggu nunggu followers gue banyak dulu atau nunggu ada yang nonton. Nggak akan ada yang nonton kalau lu nggak mulai gitu. Dan kalau gue beruntung pada support system gue pada saat itu sangat. Sepupu gue nonton, nenek gue tuh selalu nonton, almarhumah itu selalu nonton banget. Jadi selalu di depan gitu, kayak mama nggak ngantuk gitu. Ini sampai jam 11 loh katanya. Enggak katanya. Dia selalu nonton gitu. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir dia selalu standby. Terus kadang-kadang tante gue ikut, nyokap bokap selalu ikut, adik juga ikut. Dan di tiap kafe tuh mereka datang segerombongan gitu. Jadi kayaknya kafe yang hire gue juga seneng gitu karena kan banyak yang pesen makan, banyak yang pesen minum gitu. Di situ gue yang gue pelajari mengenai fanbase itu dari lingkungan itu gitu bahwa ketika jadi gini, kalau gue nyanyi di suatu tempatnya rame, orang akan seneng gitu loh. Jadi dari dulu gue selalu ngajakin teman-teman gue datang, gue nyanyi di sini dengan bangganya gitu loh, walaupun gue nyanyinya mungkin aur-auran dulu juga. Gak mungkin gitu. Lah, ya Mario Ginanjar, Tapi kafe yang hire gue waktu itu di Bandung pada seneng karena kalau gue nyanyi jadi rame gitu. Bener banget ya. Tapi bener banget itu bener banget sih, maksudnya kayak kita kalau kita ngomongin fanbase nih, kita pengen punya fanbase. Ya mulai dari orang-orang terdekat. Bener. Ya nggak sih, itu penting sih. Nah, gue pengen nanya nih, lu pengalaman lu segitu banyak di dunia perhorekaan gitu ya. Ada nggak sih pengalaman yang lu keinget nih sampai sekarang kebawa gitu, sampai Mario Ginanjar yang saat ini gitu? Ada nggak pengalaman yang mungkin bikin lu bete banget atau bikin lu seneng banget gitu? Apa ya? Di dunia gini. Gitu. Sebenarnya gue nggak pernah cerita ini sih, cuman. Jadi gini, kan gue dulu sebelum masuk Kahitna tuh kan gue nyanyi hampir tiap malam lah ya gitu. Mau backing, jingle, atau apapun itulah gitu, kawinan. Gue selalu ada lah gitu. Dan ketika gue masuk Kahitna, itu tuh udah nggak boleh tuh gue. Jadi image penyanyi kawinan, penyanyi itu tuh harus dilepasin dulu dari gue gitu. Jadi gue masuk 2001, albumnya keluar 2023. Album Cinta Sudah Lewat. Dan itu album pertama gue sama Kahitna. Jadi selama 2 tahun tuh gue di studio, gue sama Kahitna gue di training untuk segala macam lah untuk siap ke dunia industri gitu ya. Nah, otomatis gue nggak ada pemasukan tuh pada saat itu. Kahitna juga kan, Kahitna juga lagi sibuk konsentrasi bikin album kan, mempersiapkan ada vokalis baru nih gitu. Nah, gue terus ada seseorang yang
Nggak mungkin bukan salah dia karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Pas ketemu papasan gitu di suatu tempat, dia bilang, wah kamu masuk Kahitna. Walaupun kamu masuk Kahitna, job aku lebih banyak dari kamu, katanya gitu. Oh, gila. Terus, dan bener gitu pada saat itu tuh, gue lagi di rumah aja. Maksudnya gue lagi diperem sama Mas Yofi supaya jadi gitu kan. Tapi secara financially, kan gue udah nggak dibiayain orang tua lagi kan dari SMA, jadi memang oh iya bener juga dalam hati gitu kayaknya gimana gitu, cuman ya udahlah itu dah. Tapi kan sampai sekarang masih. Tapi itu gila banget sih tuh. Iya dia ngomongnya, tuh kan walaupun kamu masuk Kahitna, job aku lebih banyak dari kamu, katanya gitu. Oh my god, ada ya orang gitu ya? Ada kayaknya kalau nonton halo ya Allah, oke. Siap. Tapi gue ngebayangin gini, gue dulu ada masanya gue itu memutuskan untuk gue pengen merubah ini pengalaman gue pribadi kalau gue cerita ya, gue pengen merubah ini gue nih mungkin citra atau image supaya gue bisa mengerambahi sebuah bisnis yang baru gitu, area yang baru lah gitu. Jadi ada masanya gue tuh transisi dari yang anak-anak mau ngajak gue main tinggal telepon, hingga gue kontaknya ke manajer gue ya gitu. Lo pasti ada dong transisi yang kayak dulu gue mau ngajak Mario tinggal lo friga gitu kan. Sekarang nggak bisa. Nah itu transisinya menyakitkan nggak tuh? Sebenarnya sekarang masih bisa juga sih. Oh masih bisa juga ya sekarang. Iya bener. Iya tapi ya apa ya? Ya itu memang proses yang orang-orang juga, bukan hanya gue aja, orang-orang juga harus nerima gitu bahwa kayak kita udah melalui berbagai level yang akhirnya kita sampai di sini gitu. Ya kan, jadi menurut gue sih, tapi semua orang besar yang gue kenal, Mas Yofi, even Kak Hedi gitu, sampai Yan Julio atau siapapun lah, ada Mimi Kade, mereka orang-orang yang sangat humble, mereka orang-orang yang sangat menghargai bahwa jadi penyanyi itu bukan seorang loh, itu adalah tim effort, ada orang di belakangnya gitu. Jadi buat aku sih, karena aku belajar dari backing vokal ya dulu ya, di TV di mana-mana. Jadi gue belajar bahwa dari Mimi Kade, gue belajar, di panggung bagus gini nih, jangan gini jelek deh, atau dari siapa gitu. Jadi gue sangat belajar banyak banget. Dan kalau dari Mimi Kade, gue belum masuk Kahitna pun dia udah tahu nama gue. Jadi gue masih nge-backing di TV gitu kan, acara tahun baru, acara apa. Terus ketemu di PS, dia udah seorang Krisdayanti gitu kan. Terus dibilang, Mario, gue yang, kok dia tahu nama gue sih gitu ya. Gue masih anak piik, belum masuk Kahitna, belum apa gitu. Tapi dari situ gue belajar bahwa, jadi orang tuh harus make an impact like her gitu loh. Jadi ya kan, benar. Makanya dia sampai sekarang masih on top of her game gitu kan. Amazing sih. Dari semua yang lo jalanin ini kita sebelum kita masuk ke Kahitna ya. Lo kan ngejalanin ngisi jingle, nge-backing, cafe, hotel, wedding. Dari semua ini yang lo jalanin, mana sih yang lo ngerasa, gue enjoy banget nih ngelakuin? Waktu itu ya. Yang paling gue enjoy ketika gue di panggung. Ketika gue berinteraksi sama... Kata kuncinya ya. Gue merasa di rumah ketika gue di panggung gitu. Jadi ketika gue di panggung tuh gue bisa menjadi diri gue sendiri gitu. Terus gue bisa menyapa langsung, gue bisa merasakan energi dari penonton yang datang gitu. How to absorb the energy and give it back to them gitu. Terus kalaupun nggak ada energinya, kadang-kadang penonton nggak ada energinya gitu. Bener. Gimana cara menghandle-nya biar kita bisa nge-crack si penonton yang dingin itu gitu. Jadi ya kayak gitu sih kalau gue. Menurut gue di panggung. Kalau di jingle-jingle, you name it lah, Nutrisari, Fruity, Citato, semuanya. Bayar ya, semua brand itu bayar sih. Citato, yeah! Gitu. Oke. Jadi, tapi gue suka semuanya, apapun yang berhubungan dengan nyanyi, gue suka, tapi gue paling enjoy when I'm on stage. Tapi itu buat gue keren banget. Maksud gue gini, lo tuh Mario Ginanjar ya, yang istilahnya sudah punya nama besar segala macam. Tapi it all comes back, jawabannya simpel banget, di panggung. Mau itu wedding kek, mau itu cafe kek, mau itu panggung gede stadion, panggung aja. Pokoknya panggung. Ketika di panggung, dan makanya itu kali ya, kenapa sih Kahitna teh bisa sebulan sekarang kita berapa? 20 kali ada?
Kurang lebih. Serius? Sebulan 20 kali kita. Karena kita sesuka itu di panggung gitu loh. My God. Oke. Dan at least for me, it's not about the money gitu loh. Yeah. Karena semua panggung buat gue treat kayak itu job pertama gue gitu loh. Excitementnya tetap sama, milih kostumnya senangnya tetap sama, gitu. Sampai sekarang gitu. Jadi mau di pensi, mau di festival, mau di corporate, mau di panggung gede, konser di stadium, kita udah pernah semua. Buat gue panggung adalah rumah kita gitu. Pernah nggak sih lo kayak sebelum manggung tuh lo dalam keadaan bete? Kayak misalkan entah abis berantem atau misalnya abis kecopetan gitu, pernah nggak? Konser Singers, ini fun fact, trivia. Konser 30 tahun Kahitna yang di JCC, itu gue nggak ikut JR. Gue tuh lagi mengalami apa ya, patah hati terbesar kayaknya dalam hidup gue. Pas mau konser 30 tahun di JCC. Gue sampai nggak ikut JR karena gue secara fisik gue nggak bisa bangun gitu loh. Suara gue hilang, badan gue turun 9 kilo. Oh my God, oke. Terus ke UGD gue siang itu gue di sinar, ini di gini gitu. UGD segala. Iya, tapi sampai Mas Yofi, bisa nggak? Bisa Mas, bisa gitu. Tapi pas konsernya somehow mungkin adrenalin, mungkin energi dari penonton, mungkin dari apa ya, kesukaan gue terhadap musik juga. Show-nya beres sampai terakhir. Cuman tapi begitu selesai gue ambruk lagi gitu. Jadi ya itu tadi, tanggung jawab gue terhadap profesi gue juga sangat besar gitu, karena kan mereka udah bayar mahal-mahal, mereka udah datang dari jauh-jauh gitu. Buat gue itu sesuatu yang tanpa gue pikirin gue harus lakukan gitu. Gue bahkan pernah nyanyi pada saat, lu pernah back pain nggak? Pernah banget. Bisa gerak nggak lo? Enggak. Tidur aja nggak bisa kan? Iya. Tidur aja gerak gitu. Asli. Gitu. Dan gue nyanyi loh. Di JCC waktu itu. Karena Mas Carlo masuk rumah sakit. Kak Hedi sendirian kayak, Mario nyanyi dong. Aku nggak bisa gerak, aku bilang gitu. Iya, nanti pokoknya kita siapin ambulan, kita papa ke panggung gini. Tapi gue nggak bisa gerak di panggung gitu. Itu adalah 45 menit yang paling menyakitkan pada 45 menit, saudara-saudara. Kirain 2 lagu, 3 lagu. Enggak, 45 menit saja ya. Tapi ya itu, maksudnya hal-hal seperti itu yang mungkin orang nggak tahu gitu. Karena gue juga, I never expose that in my social media juga gitu. Kalau sesuatu yang menyedihkan, apa yang menyakitkan itu gue jarang. Cuman biar orang tahu bahwa ada sih kejadian kayak gitu juga. Mental mesti baja banget ya. Harus ngadepin orang banyak, karena kan ngadepin Hedi Yunus. Mental kita harus baja sih, guys. Iya benar. Gue tuh ngebayangin ya, karena gini loh, manggung itu kalau kata gue ya, manggung sejam 40 menit itu kayak ngantor seharian energinya. Oh bener banget. Itu energinya gila banget ya. Bener banget. Jadi gue sering bilang ke singer semua bahwa penyanyi itu atlet. Lo setuju nggak dengan? Setuju. Atlet, terus iya, ketika kita bernyanyi, nyanyi doang katanya gitu. Oh tidak. Setiap otot dari sini sampai ujung kaki kan bekerja kan. Yang kalau singers itu yang paling bekerja kan otot ini kan. Betul. Pita suara kita kan, dan itu nggak bisa dibeli dimanapun juga kalau rusak kan. Kalau ini rusak kita bisa beli, mungkin nabung dulu sebulan 2 bulan kita beli lagi. Cuman kalau pita suara ini aset yang harus kita jaga gitu, dan orang nyanyi doang, gue juga bisa. Ya bisa di kamar mandi nyanyi sama di panggung besar beda gitu. Dan nah itu dia. Dan ketika kita fisiknya kurang atau apa, jadi kita benar-benar tanggung jawab sih, nggak boleh begadang, nggak boleh. Itu lo jalan sampai sekarang. Maksud gue lo segitu, maksud gue gini kan, kalau udah berpengalaman segitu banyaknya, tapi lo masih disiplin nggak sih masalah? Pakai lah. Aku kan buka Vokal Plus juga, warming up. Widih, Mario Ginanjar aja cek itu channel ini ya. Iya, jadi kan ya tanggung jawab sama kita aja sih, ketika maksudnya. Kalau gue sih masih warming up, masih olahraga sedikit, seminggu minimal 3 kali gitu. Jadi
Karena di panggung juga kita udah harus gerakan, harus nari. Orang bilang, Kahitna kan band lagu-lagu cinta. Datang deh ke show-nya kita gitu kan. Bener-bener full on energi dari awal sampai akhir. Dari cerita cinta, cantik, mantan terindah. Pokoknya semuanya tuh all out gitu. Padahal kalau dia gini juga hafal semua itu penontonnya. Gak usah nyanyi sebetulnya. Itu kalau aku lagi serak biasanya. Dia pernah nggak suaranya abis gitu? Lagi show penting gitu? Pernah. Jadi kelemahan gue adalah ketika gue stres atau ada sesuatu yang mengganggu gua secara fisik gitu, psikis. Jadi dia itu suara gue hilang biasanya gitu. Jadi tapi gue amazing, gue suka ngobrol sama manajer gue. Kok bisa ya 4 bulan gue nggak ada suara tapi gue tetap nyanyi. Itu loh. Klien tetap happy gitu loh. Pernah yang bener-bener ngomong aja kayak gini misalnya gitu ya, tapi gue mesti nyanyi gitu, udah kontrak, udah nggak bisa, I cannot get out of it gitu. Paling gue akalin dengan 2 backing vokal teman gue cowok-cowok, cuman tetap kan gue harus perform juga kan. Dan untung gue udah punya pengalaman banyak sebelumnya gitu ya, jadi I know how to bukan manipulate ya, tapi bagaimana cara navigate. Memfokuskan mereka bukan hanya kepada suara gua aja ngerti. gitu. Iya. Handling the crowd lah. Iya, handling the crowd. Jadi kita rangkul mereka menjadi bagian dari show kita juga gitu. Jadi itu jam terbang tuh. Jam terbang gitu, bener. Jadi kayak temen-temen gue backing vokal gue, gila Mario katanya, lu suara lu nggak ada aja, lu bisa orang berdiri nyanyi semuanya gitu. Tapi ya itu memang sesuatu yang harus dipelajari sih. Bener sih itu jam terbang. Nah sekarang gue mau masuk nih Mar ke era dimana lo join Kahitna. Oke. Gimana awal bisa join Kahitna itu? Jadi kan SMA gue masuk Elva Music Studio. Mungkin singers ada yang pernah dengar, ada yang enggak. Elva Sesioria itu adalah satu tokoh musik yang namanya harum sekali di luar dan di dalam negeri. Kalau di luar tuh, aku pernah festival sama dia ke Korea, ke Austria, ke Jerman. Dan semuanya juara 1. Bukan hanya juara 1, juara umum. Jadi di antara kategori pop, kategori jazz, kategori folklore, kategori apapun juga, nilai kita paling tinggi gitu. Jadi si Bang Elva ini sangat disegani di luar negeri gitu. Terus Bang Elva itu adalah sepupunya Mas Yofi. Hah? Iya, sepupuan. Ini baru tahu sumpah. Sepupuan banget. Ya Allah. Jadi mungkin orang tuanya mereka adik kakak gitu. Ampun. Jadi Oke. Waktu tahun 2000 aku mau ke Austria. Aku waktu itu ada Elva Male Ensemble namanya. Pokoknya cowok-cowok bersepuluh. Gua, Iwan Zen, Rio Febrian, Seno, terus Farman Purnama, Yana Julio, Agus Wisman, terus ada Gabriel Hartianto, ada Pujo Laksono, pokoknya yang sekarang udah jadi semua lah gitu. Iya, benar. Dan ada Carlos Saba, gitu. Walaupun pada akhirnya Carlos Saba nggak jadi pergi, tapi dia udah sempat latihan beberapa kali gitu. Iya. Dari situ dia ngeliat gua nggak tahu kalau dia lagi nyari vokalis baru gitu ya. Gue masih SMA waktu itu tahun 2000. Terus ketemu Rio Febrian baru menang Asia Bagus kan, Grand Champion kan. Terus Yana Julio, terus Iwan Zen, pokoknya orang-orang yang gue kagumin lah gitu. Terus akhirnya dia ngelihat gue nih anak kok suaranya bisa rendah banget kali gitu ya. Karena di Kahitna tuh dulu Roni Waluya kan, Roni Waluya keluar, terus Hedi tuh tengah biasanya, Carlo yang atas gitu. Terus kita nyari yang, mereka ternyata lagi nyari yang bawahnya, tapi gue nggak tahu tuh. Terus mungkin dia mengamati gerak-gerik gue di situ kali ya gitu. Terus akhirnya gue malamnya ada job sama Bang Elva untuk ngisi jingle. Rame-rame. Terus pas lagi ngisi jingle, tiba-tiba ada Mas Yofi sama Mas Carlo datang. Coba yang lain keluar dulu, kata Bang Elva. Mario aja di studio, katanya gitu. Ternyata itu adalah ngapain Bang? Aku bilang gitu. Nyanyi, katanya. Nyanyi apa? Aku bilang gitu. Lagu Kahitna, katanya gitu. Aku nggak tahu Bang. Langsung pulang dong Mas Yofi. Enggak ya? Tapi aku tahu lagunya Mas Yofi yang Takkan Terganti, gue bilang gitu. Karena saat itu aku lagi suka dibawain dia Mirella kan. Ya udah nyanyi itu aja katanya. Nyanyi Takkan Terganti lagu akapela tuh. Meski waktu datang gitu kan. Direkam terus
buat apa bang? Aku bilang gitu. Udah, habis itu Mas Yofi pergi aja. Kita nggak berinteraksi, nggak ngomong, nggak apa gitu. Aku di dalam booth, mereka di luar gitu, di operator. Udah lama nggak dapet kabar, tiba-tiba Lebaran tahun 2001, Lebaran 2001. Berapa lama sesudahnya? Berapa bulan lah. Berapa bulan? 3 bulan. Setelah encounter itu ya? Terus dia, Mas Yofi nelfon, ada telepon dari nggak ini gitu, nggak nomornya aku nggak tahu. Halo gitu, Mario, ini Yofi Widianto. Mas Yofi apa kabar gitu? Baik. Kamu masuk Kahitna nggak? Katanya gitu, ditawarin masuk Kahitna. Terus Kahitna tuh apa ya? Gak ada bawa. Kalau sampai iya sih, astagfirullahaladzim. Enggak. Aku langsung loncat-loncat kayak kenapa kak? Kenapa? Kata ibu gitu. Aku tahu telepon Mas Yofi, tawarin masuk Kahitna gitu. Oh gitu. Jadi aku jujur, aku nggak pernah ngikutin itu musiknya Kahitna, tapi mereka sebesar itu, jadi orang pasti tahu kan. Cantik, cerita cinta, merenda kasih. Bahkan SMP pun teman sebangkuku tuh suka banget Kahitna. Jadi pada saat kita tes pelajaran seni gitu, harus nyanyi grup, kita nyanyi lagu Kahitna waktu SMP. Seandainya aku bisa terbang. Karena dia ngefans banget Kahitna gitu. Dia tahu ya, dia waktu itu nyanyi sama vokalis Kahitna. Iya. Iwan Kurnia, shout out ya. Jadi dia tuh yang ngefans banget. Pokoknya Walkman-nya selalu Kahitna gitu. Sekarang tiba-tiba ditawarin masuk gitu. Masuklah dari 2001. Langsung bilang iya tuh ya? Sempat ada, ntar deh tunggu ya Mas Yofi. Enggak. Iya, aku mau. Aku bilang gitu. Langsung ke Jakarta ya, iya. Workshop gitu, bikin lagu yang cocok sama aku gitu. Terus 2001 tuh, 2023 keluar albumnya. Cinta Sudah Lewat. Tunggu. Join 2021. Album pertama bersama Kahitna 2020. 2003. 2003. Iya, 2023. Berarti ada 2 tahun. Itu ngapain berarti? Itu yang dibilangin aku jawabnya nggak ada. Oke. Tunggu. Jadi kan tadi kan Mario bilang, ini sudah dari SMA juga sudah sibuk bernyanyi sana, wedding, cafe segala macam, ya kan? Terus tiba-tiba, wah ada suatu kejadian yang luar biasa, diajak gabung di Kahitna nih, sebuah grup besar ya kan? Tapi ada jeda 2 tahun. Nah itu seperti apa sih transisinya dari Mario Ginanjar yang dulu sehingga menjadi Mario Kahitna gitu? Seperti apa? Tuh pasti kan seperti apa gitu? Seperti apa ya? Karena beda banget dong pasti. Masa sih? Mungkin orang yang ngerasa kali ya, karena gue menjalani itu setiap hari, jadi buat gue perubahannya bertahap, jadi nggak kerasa di gue gitu. Mungkin orang lain yang udah lama ketemu sekarang mungkin ngerasain bedanya. Tapi kalau gue personally, gue nggak merasa gue beda atau gue spesial atau gue. Gini deh. Kalau misalkan gue taruh gini gimana? Taruhlah dalam keadaan misalnya manajemen deh misalnya. Dulu kan ya lo bebas lo mau ngapain. Sekarang kan lo udah Mario Kahitna. Saya nego sendiri. Iya dulu nego sendiri ya. Iya kan. Nah itu gimana tuh? Ya itu dia, maksudnya kita kalau Kahitna kan manajemennya juga, Kahitna tuh unik banget. Orangnya 9 orang. Sama Mas Carlo ya, Mas Carlo meninggal tahun lalu, sekarang tinggal ber-8. Cuman esensinya dia, Mas Carlo nggak pernah meninggalkan kita sih gitu. Legasinya tetap ada. Terus manajer kita tuh Mas Bedi itu Mas Bedi itu sepupunya Mas Yofi juga. Jadi dari from the start nggak pernah berubah sampai sekarang gitu. Terus kru kita udah 20 tahun ikut, ada yang udah 30 tahun, ada Mang Anwar yang udah. Jadi Kahitna itu udah tight banget gitu loh. Udah aku aja paling baru di situ udah 24 tahun gitu loh. Ini anak paling baru nih si gua gitu ya. Tapi udah 24 tahun. Jadi buat gua sih Kahitna ini udah, itu perlu kekuatan Tuhan doang sih untuk memisahkan kita gitu ya. Kalau friction kayak sebel-sebelan gitu ada, cuman pasti ada lah gitu. Karena kan kita capek tour atau kita apa mungkin gitu. Cuman untuk sampai bubar sih kayaknya kita nggak kepikiran gitu. Itu tapi kan kita nggak tahu gimana. Cuman at least bagi gua nggak kepikiran. Bagi Mas Yofi gua tahu juga nggak akan kepikiran gitu loh. Karena Kahitna udah menjadi family, dan kalau manajemennya udah flowing juga sih, udah
paling gontok-gontokannya manajer pribadi gue sama manajer Kahitna aja. Soal jadwal ya. Iya, itu benar. Dia masuk ini tanggal segini. Jangan lu tahu dulu. Mereka yang berantem. Aku sih. Iya, soalnya kan Mario Ginanjar itu ada entitas tersendiri kan? Ada. Kan? Berarti itu yang kadang-kadang ini ya. Ya mungkin salah satu trik kenapa Kahitna bisa bertahan karena masing-masing personelnya boleh explore di luar Kahitna gitu. Kahedi juga solo show-nya sangat padat merayap juga gitu. Aku juga boleh nyanyi solo juga. Tapi Kahitna itu bagaikan rumah yang kita gua keluar dulu, nanti balik lagi, keluar dulu, balik malah lagi. Mungkin gitu. Gara-gara itu ya. Kayaknya sih seperti itu. Mas Yofi juga punya mainan baru, Yofi Nuno. Terus dia juga produce buat Liodra, Tiara, buat Arsi, buat apa ya, selama masih mengutamakan Kahitna, ya nggak apa-apa sih. Tapi tentu gini lah ya, maksud gue kalau misalkan ada anggota sebuah band itu, lo nggak bawain lagu Kahitna dong kalau sebagai nggak boleh, nggak ya? Nggak boleh. Okay. Jadi kalau gue solo atau Kahedi solo, even nggak tau Mas Yofi juga kayaknya kalau dia sendiri harus ada, kalau mau bawain lagu Kahitna harus satu band Kahitna. Gitu. Itu udah dibicarain juga kan dari awal. Iya, jadi penting tuh moral. Iya, itu jadi trik-trik kayak gitu dan anggotanya untuk menerima itu gitu loh. Itu sangat jarang. Jadi benar. Sekarang kita lihat band 4 orang, 2-3 tahun bubar. Sini pengen solo bubar. Komunikasi gitu. Komunikasi saling menerima, tahu bagaimana kita posisi kita di band itu gitu loh. Benar. Ada saat kita maju, ada saat kita mundur gitu. Karena itu kan kayak di vokalis aja misalnya. Aku, Kahedi, Mas Carlo, kita punya fans masing-masing kan gitu. Itu kita harus ngerti tuh. Kita nggak boleh punya ego atau apa gitu yang kok si Kahedi banyak yang teriakin sih atau apa gitu. Karena banyak yang seperti itu sih gitu. Banyak yang kok dia banyak yang minta foto atau gue sih nggak pernah merasa gitu ya. Cuman band-band terdekat kita adalah yang berantem gara-gara hal itu. Jadi kalau aku sih tahu, kalau di perusahaan mungkin Mas Carlo sama Kahedi yang ini, kalau di yang Pak Bos gitu, kalau di SMA mungkin gua gitu. Wah, jadi itu tahu cara positioning kita di band. Ada gitu. perannya masing-masing. Ada perannya masing-masing. Nah kalau gua kan ngelihatnya creative driving force-nya tuh di Kahitna Mas Yofi ya nggak sih? Tapi kan masing-masing juga suka nulis lagu, kayak lo juga punya lagu-lagu lo sendiri di album lo yang tahun 2021 album. Ya kan, in the Rain. Dreamer in the Rain. Dreamer in the Rain. Ya, Dreamer in the Rain kan itu lagu-lagu lo. Iya. Nah, gimana ketika lo membawakan lagu-lagu dari Kahitna gitu ya sebagai band, tapi lo sendiri sebagai songwriter gitu. Iya. Itu lo apakah lo kayak aduh gue gemes, gue pengen naruh ini gue juga di sini atau gimana sih? Oh iya. Tapi tentu saja si Mas Yofi kan memang leader of Kahitna ya. Dan dia juga maestro super orang yang jenius sih menurut gue sih. Karena karyanya sesuatu yang diciptakan tahun 94, 96 sampai sekarang masih top request gitu loh. Cantik Cerita Cinta itu 94 dan 96. Sampai sekarang masih menurut gue ajaib sih gitu. Jadi gue sangat picky gitu kalau dalam membawakan lagu gitu ya. Jadi tapi kalau untuk lagu-lagunya Mas Yofi, gue 100% percaya gitu. Dan Mas Yofi juga menerima masukan gue juga gitu. Mas Yofi bagian ini diginiin ya, bagian ini diginiin ya. Bahkan untuk album Lebih Dari Sekedar Cantik, Lebih Dari Sekedar Cantik itu yang hitsnya Mantan Terindah, hitsnya Untukku, Bintang itu, yang ngedirect vokalnya gue. Satu album gitu. Jadi lucu aja Mas Carlo nyanyi gini, Kahedi gini terus mereka nurut gitu, seneng aja sih. Tapi menyenangkan ya kalau sesama personal tuh punya trust ya nggak sih? Iya, trust is important. Trust sih? Ketika gua mempercayakan suara gua untuk menyanyikan lagunya Mas Yofi gitu ya. Karena Mas Yofi gua udah percaya bahwa lagunya pasti bagus gitu loh. Dia juga percaya sama lo bahwa lo pasti trust is very important. Gitu. Mumpung lagi ngomongin Mas Yofi nih, gue pernah denger rumor gini katanya Mas Yofi kalau nulis lagu cuma 15 menit gitu. Tinggal gini doang jadi. gue nggak kebayang gitu bersama gimana. Itu betul. Itu betul ya. Betul. Bahkan gue pernah denger gini loh Mar. Lagunya ini nih
penyanyi datang, melodi belum ada, Mar. Itu betul. Wow, oke. Kahitna, dari gua pertama masuk, kalau kita mau rekaman, gua nggak tahu lagunya apa. Coba cerita. Jadi Mario gue pengen tahu. tanggal 1 misalnya, tanggal 1 rekaman jam 12 ya. Gitu. Oke. Dulu masih nanya lagunya apa, Mas? Kayak gimana? Enggak, udah gampang gitu. Jadi bener-bener kalau Kahitna tuh udah datang semua, Mas Cepi, belajar dulu lagunya. Liriknya udah dikasih kan, misalnya udah di print. Dia mainin, refnya coba nyanyiin. Dia contohin sekali, terus kita langsung nyanyiin tuh rame-rame gitu. Terus nyanyiin dari awal sampai akhir semuanya. Mungkin dia dengar, oh ini cocoknya sih di sini, ini cocoknya sini gitu ya. Jadi, oh Mario kamu verse 1, Heidi verse 2, Carlo refnya, ini bridge-nya gini, ya udah, ya masuk gitu. Jadi kita nggak sempet ngapalin dulu, nggak sempet. Jadi benar-benar spontan gitu loh. Tapi jangan itu magicnya ya? Mungkin ya, mungkin karena kita nggak sempet waktu untuk ngasih embel-embel atau. Jangan-jangan. Jadi kita interpretasinya langsung gitu, interpretasinya gitu. Jadi kayak kemarin kita baru rekaman 6 lagu tuh Kahitna untuk EP baru. Apa namanya? Ya gitu, prosesnya masih sama gitu. Terus ada musisi-musisi tamu yang ada yang featuring, ada musisi-musisi yang main gitar tambahan atau ini. Mereka pada bengong semua gitu kan. Lagunya baru belajar barusan katanya. Iyalah baru belajar barusan. Liriknya aja baru tahu barusan gitu. Jadi kita harus secepat itu kalau kerja sama seorang Yovie Widianto. Harus sepinter itu gitu. Oh lemot nggak bisa. Aduh. Kebayang. Ceritain apa nih? Ceritain dong mengenai, kan berarti vokalis Kahitna tuh ada berapa? Vokalis Kahitna yang mana nih? Vokalis Kahitna tuh dulu malah aku dengar ada 7. Cowok semua pernah. Terus Ruth Sahanaya pernah. Rita Effendy pernah. Nggak tahu kan sebelum rekaman. Jadi Kahitna itu ada setelah pas Mas Yofi SMA. Sekelas sama Mas Carlo Sabah kan. Terus jadi vokalisnya pernah Tri Utami. Baru gitu masuk cowok semua. Baru pas rekaman 3 vokalisnya. Roni Waluya, Hedi Yunus, Carlo Sabah. Album kedua, Roni Waluya bikin album solo, menyalahi kontrak. Jadi bukan berantem sama Kahitna, tapi dia secara legal dia nggak boleh gitu. Jadi di cut, akhirnya Carlo Sabah sama Hedi Yunus berdua. 3 album tuh, album Cantik, album Sampai Nanti, sama album Permaisuriku. Perjalanannya mungkin Mas Cepi perlu 1 orang lagi, nambah gua. Gitu. Itu lo gimana waktu pertama masuk hingga sekarang? Waktu itu deh, waktu masih Mas Carlo ya? Nggak pernah nggak pede gitu, nggak pernah kepikiran gitu, nggak. Gue karena gue tahu gue belajar musik, gue bisa nyanyi gitu, gue ada bekalnya lah gitu, nggak nol banget gitu. Terus mereka juga sangat welcome. Kecuali Mas Dodi pemain bass yang nggak ngajak gue ngomong 2 tahun dari gue masuk sampai album keluar, gue nggak dianggap ada kayaknya. Ada apa dong? Nggak tahu. Tapi terus Kak Hedi juga orangnya kan unik kan, dia bener-bener ceplas-ceplos gitu, apa adanya, nggak suka gitu. Walaupun even itu di panggung gitu misalnya. Jadi kalau gue nggak sebebel itu, kayaknya gue nggak akan survive juga sih di Kahitna gitu. Beruntung gue orangnya gitu, gitu. Yang penting gue nyanyi aja gitu. Jadi nggak pernah gue masukin ke hati apapun juga gitu. Makanya gue bisa bertahan sampai sekarang. Coba mungkin bisa kasih sedikit testimoni Kang Hedi itu seperti apa sih orangnya? Kak Hedi, Hedi Yunus itu I love you. Hedi Yunus itu deep down inside baik. Deep down inside baik. Baik banget, maksudnya. Iya, sekarang dia salah satu orang yang paling dekat sama gue di Kahitna sih. Jadi dia udah percaya ke gue juga percaya ke dia. Karena itu percaya kan penting dalam grup kan. Kalau kita nggak percaya, bakal banyak inilah gesekan gitu ya. Benar. Cuman
gue sangat admire dia. Dedikasi dia pada musik juga menjadi inspirasi buat gue gitu. Karena waktu SMP gue lomba nyanyi itu lagunya dia. Jadi dia udah jadi artis pada dari gue masih nggak tahu mau jadi apa, dia udah jadi artis sampai sekarang masih jadi artis gitu kan. Jadi dan dia bisa survive, bisa ya maksudnya hidup layak lah, bisa buat gue menjadi inspirasi aja sih gitu. Nah kalau gue pengen ngomongin tentang almarhum nih Mas Carlo nih. Seperti apa sih hubungan lu sama beliau waktu itu gitu? Mas Carlo itu orangnya unik. Dia itu sangat private orangnya. Di antara 9 orang Kahitna, gue yang belum pernah tuh ke rumahnya dia. Karena memang dia se-private itu gitu. Cuman cintanya pada Kahitna itu melebihi cintanya pada keluarga gitu. Kadang-kadang dia mengorbankan keluarganya daripada Kahitna gitu. Jadi kalau ada kumpul atau kawinan adiknya, kalau apa itu mungkin baru datang dia. Cuman Mas Carlo itu salah satu orang yang, bukan salah satu orang yang menemukan gua untuk masuk Kahitna gitu kan. Bisa dibilang gua sangat berterima kasih, forever grateful for him gitu. Dan ketika dia pergi itu, gua lagi nggak pegang handphone. Gue lagi sama dia tuh, handphone gue lagi di bawah dia karena handphone dia ketinggalan, asisten gue kan. Dia lagi nyetir pokoknya, jadi gue nggak pegang handphone. Terus tiba-tiba kan, terus gue sangat yakin bahwa dia akan sembuh gitu karena udah operasi kan. Anfalnya dia Januari, terus dia recovery sampai Maret tuh, sampai udah bisa jalan, kita udah bisa ketemu, udah bisa ke mall. Jadi bentar lagi dia nyanyi deh. Jadi kita mau konser tuh Mei tuh, dia mau nyanyi 1 lagu rencananya gitu. Jadi jadi udah baik nih, udah mau pulang gitu, habis operasi ring. Tiba-tiba dia jatuh lagi terus meninggal gitu. Jadi saat itu apa ya, kayak nggak percaya. Terus gue nelfon siapa nih? Gue nelfon siapa nih gitu ya? Kak Heidi gitu, gue ngomong Kak Heidi. Terus gue ngomong Kak Heidi, gue cuman Kak Heidi, dia juga nggak ngomong, dia lagi di restoran lagi makan. Gue nyender di tembok gitu, Kak Heidi, nggak ada yang ngomong di antara kita, cuman dia nangis, gue nangis doang. Tuh 2 menit kali itu, udah ya, udah. Jadi nggak ada ngomong apa-apa gitu. Bener-bener apa ya, patah hatinya belum pernah gue rasain sih kayak gitu. Impact-nya buat Kahitna as a group sangat besar. Technically, terus secara teknis, secara spirit juga, secara apa ya, karena kita nggak akan nyangka secepat ini gitu. Tapi gue sih ada khawatiran, Kahitna tuh sampai kapan ya gitu loh, maksudnya sampai kapan kita lengkap, sampai kapan, karena Pak Budi itu drummernya sekarang 57 tahun, Kak Heidi itu udah 54, Mas Yofi 54, jadi udah nggak muda lagi gitu. Cuman dan pada saat hari itu terjadi bahwa kita dari utuh jadi nggak utuh, ya menyadarkan kita bahwa kalau gue sih langsung gue bilang ke semuanya, Kahitna, I love you, aku sayang kalian semua gitu. Karena gue nggak pernah bilang itu ke Mas Carlo gitu kan. Sampai semuanya terlambat karena nanti juga dia balik lagi gitu. Ternyata dia nggak balik lagi gitu. Namanya sedih. Ya tapi kehilangan kakak itu rasanya ya Allah. Kebayang sih. Sampai sekarang gitu. Sekarang sih udah nggak ada ya sedihnya. Maksudnya udah nggak kayak pas dia kan meninggal 19 April. Misalnya kita ada job lagi tuh tanggal 26 April gitu loh. Itu kayak nggak bisa nyanyi, gimana sih? Bener-bener mau keluar kata aja nggak bisa gitu. Apalagi pas bagian dia gitu. Kalau sekarang sih udah, saya sih udah better. Cuman nggak tahu nih, kita mau konser di 17 September, konser besar pertama Kahitna tanpa Mas Carlo sih. Kita nggak tahu gimana. Secara teknis, Mas Carlo meninggalkan
challenge. Gua pengen melihatnya itu sesuatu challenge ya, bukan beban gitu. Yeah, okay. Tapi sesuatu yang harus kita conquer, sesuatu harus kita hadapi gitu loh. Karena suara dia itu pure tenor yang dunia seakan bercanda, kita cita gitu kan, yang eksplosif gitu suara dia. Dan di Kahitna itu udah menjadi apa ya? Menjadi ini ada tisu nggak sih? Ada banget. Silakan. Menjadi signature di Kahitna gitu. Iya. Sedangkan range gue sama Kak Edi tuh mirip-mirip gitu kan. Jadi secara teknis kita kehilangan di situnya gitu. Cuman beruntung Kahitna bandnya udah lama, soulmate kita juga udah tiap lagu itu pasti nyanyi bareng. Jadi euforianya juga udah. Euforia sangat menolong kita gitu. Kita anggap mereka itu personil tambahan kita gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan kerasanya, cuman as a singer, as a bandmates, kita kehilangan suara itu. Dan kita nggak berpikir untuk mengganti itu, enggak gitu. Karena Mas Carlo takkan terganti sih. Dia dari DOG, Kahitna DOG dari awal kan. Dari awal, Gimana ngegantinya gitu loh. Sesuatu yang udah salahnya kita tuh sangat tergantung satu sama lain gitu loh. Jadi kalau gua hanya ngapalin bagian gua. Hedi hanya ngapalin bagian dia, Mas Carlo bagian dia gitu. Jadi udah otomatis tek gitu. Begitu ini nyeteknya udah nggak ada, jadi tapi ya kalau sekarang kan udah setahun lebih, kita udah bisa lagi gitu. Apalagi ini menuju 2 tahun sebelum 40 tahun. Yes. 38 tahun. 38 tahun. Oke. Ini kita menuju konser besar tanggal 17 September. Nah, persiapannya seperti apa dan kira-kira lo akan dari Kahitna ini akan mempersembahkan apa nih buat kita semua? Gini. Kalian mesti tahu ya, singers, bahwa Kahitna itu adalah band yang santai, bukan santai tapi serius tapi santai. Sersan. Terus kita tuh membaca penonton gitu loh. Penonton energinya lagi kemana nih gitu loh. Walaupun ada susunan lagu, tapi kita nggak akan paksain kalau lagunya kira-kira nggak cocok gitu. Jadi ya ada loh, selama 24 tahun gua manggung bersama Kahitna itu nggak pernah ada songlist. Ada, tapi nggak pernah sesuai. Dari lagu pertama aja udah bisa berubah gitu loh. Bener-bener ngebaca penonton ya? Iya, bener-bener ngebaca penonton. Jadi energinya penonton lagi pengen yang ngebeat ya kita kasih ngebeat. Kalau perlu di dropin ya kita kasih gitu. Jadi bener-bener itu yang gue pelajari di Kahitna bahwa dengan art, dengan musik itu nggak ada sesuatu yang pasti gitu loh. Itu harus kita pandai membaca energinya gitu. Dan itu gue belajar dari Mas Yofi banget gitu. Berarti emang nonton Kahitna adalah sebuah experience ya? Iya, jadi benerin aja makanya gitu. Mungkin orang datang lagi gitu ya. Soulmate kita tuh ada yang udah puluhan tahun, ada yang baru juga, ada yang masih SMA, ada yang masih SMP. Dan dengerin lagu-lagu yang udah dari apa gitu. Karena sebisa mungkin kita sangat meng-cater sama kebutuhan mereka, energi mereka, perasaan mereka gitu. Bisa sekejap berubah di panggung, di tengah lagu berubah aja bisa gitu loh. Ketika kita rasa lagu ini nggak cocok, Mas Yofi akan pindah langsung ke lagu lain gitu. Jadi makanya ketika mungkin klien lagunya apa aja gitu juga, nanti berubah juga sih. Wah, oke. Berarti emang, aduh ini keren banget sih. Ini, soalnya gue tuh ngebayangin ya, sebuah band seperti Kahitna gitu segala macam. Apakah sekaku itu? Ternyata enggak ya, betul. Lo membaca penonton, nggak ada kaku-kakunya. Lo buat penonton gitu. Bahkan lo melakukan banyak hal untuk para audiens lo gitu, para fans. Iya, jadi mereka itu kita libatkan di show kita, bukan hanya datang untuk nonton terus pulang gitu, tapi they are a part of our show. Nggak sabar gitu. Ya, langsung gitu. ke. Iya, yang sekarang nanti panggungnya keren. Panggungnya tuh 360 derajat di tengah, jadi kalian bisa lihat belakang kuping gua. Gitu. Wah, langka nih. 2 tahun menuju 40 tahun ya. Wow. Oke. Nah, sekarang nih gue mau nanya nih tentang Mario Ginanjar sebagai solois. Nah kan lo kan terakhir ada single 2023 tuh. Nah itu lagu lo. Lagu gua. Lo gimana sih, maksud gue lo
sebagai lo kan nulis lagu sendiri juga, lo produce album lo sendiri dan lagu-lagu lo sendiri juga gitu. Gimana lo strateginya tuh membalance antara Mario Kahitna sama Mario Ginanjar? Gitu. Ya, sebenarnya ya itu dia. Karena gue kalau gue tuh I grew up listening to soul, R&B, hip hop gitu. Jadi Aretha Franklin, Stevie Wonder, Gladys Knight, Patti LaBelle, pokoknya artis-artis hitam lah gitu. Nyambung banget sama Dira Sugandi ya? Iya bener, makanya Bestie banget nih. Ya. Joe Desi, pokoknya okay. Semuanya yang gue dengerin tuh itu gitu. Dan ketika gue masuk Kahitna berubah gitu. I have to nyanyinya tuh bener-bener, karena melodi yang diciptakan Mas Yofi kan udah indah, nggak perlu embellishment lagi yang bertele-tele gitu. Kecuali di titik-titik tertentu yang di request sama dia ya gue kasih gitu. Cuman itu sedikit mengcounter gue juga gitu dari dulu sampai sekarang. Jadi ada persatuan dari gaya nyanyi dulu sampai sekarang gitu. Cuman si cinta terhadap musik itu tetap ada gitu. Dan gue beruntung Mas Yofi membolehkan kita untuk bikin project solo. Dan di album Lebih Dari Sekedar Cantik gue menciptakan 4 lagu untuk Kahitna gitu. Walaupun nggak ada yang jadi single ya. Tolong buatin jadi single. Tolong buatin. Iya. Tapi Mas, for me it's a big honor buat gue untuk karya gue bersatu dengan sealbum dengan karyanya Mas Yofi misalnya, atau Mas Carlos Saba. Mas Carlos juga kan nyiptain Setahun Kemarin sampai nanti gitu. Nah, buat gue itu sesuatu yang sangat membanggakan bahwa Mas Yofi menerima karya gue untuk ada di sealbum sama mereka, walaupun nggak jadi single gitu ya. Tapi buat gue udah lebih dari cukup. Dan dari situ juga bikin gue pede untuk berarti karya gue sebenarnya Mas Yofi juga udah approve, berarti yang lain juga bisa dengar. Akhirnya Alika nyanyiin lagu gue, Radini pernah nyanyiin lagu gue juga. Terus banyak sih artis, Anditi. Jadi ya the goal is to be the next, bukan ya Mas Yofi wacam. Hati-hati ya Mas Yofi ya. Iya. Susah banget, Mas Yofi itu genius banget. Tapi I learned so much from him. Jadi selama 24 tahun gue sangat belajar dari Mas Yofi, Mas Carlo, Kahedi, dari semuanya deh. Gitu, untuk bermusik dengan jujur, untuk bermusik dengan apa adanya, yang mungkin jadi translate sampai sekarang. Karya-karya kita yang Mantan Terindah aja 2009 udah lama loh itu. Itu sampai sekarang masih semua orang nyanyi gitu. Segitu ya. Ada nggak sih, lo pernah nggak tahu, ada nggak fansnya Mario Ginanjar yang nggak ngefansnya Kahitna gitu? Ada nggak sih orang fans yang tipe kayak gitu? Dia ngefans sama Mario Ginanjar nih, tapi dia nggak ngefans sama Kahitna. Ada nggak kayak gitu? Apa ya? Gue sih nggak pernah. Kayaknya sih jarang ya, maksudnya mereka pasti tahu gue dari Kahitna dulu. Ketika dia ngeliat gue di Kahitna, baru mereka akan lihat katalog gue yang, karena gue juga salahnya gue nggak pernah serius mempromokan karya-karya solo gue gitu. For me itu ya, karena buat gue itu cuman outlet kreativitas gue untuk berkarya aja. Tapi all the fame, all the money, aku udah dapatkan itu gitu loh. Jadi gue nggak ada beban untuk ini harus hits nih, ini harus apa gitu. Pokoknya gue ngeluarin karya dan gue bisa bertanggung jawab sama lo bahwa karya gue itu bagus gitu loh. Nggak berkualitas lah gitu lah maksudnya. Jadi nggak gue pede gitu, walaupun yang dengerin nggak banyak, tapi buat gue bisa dipertanggungjawabkan lah. Tapi gitu, itu juga gue kebayang ya, penting juga pasti buat lo gitu, seorang Mario Ginanjar untuk punya outlet ini. Dan itu juga yang bikin Kahitna juga makin solid justru. Iya, dan pentingnya juga untuk menyadari bahwa itu dari positioning kita, bahwa itu kalau buat gue itu hanya untuk pure untuk melampiaskan kreativitas gue gitu, yang nggak bisa gue keluarkan di Kahitna gitu. Jadi gue bikinlah itu di situ. Cuman Kahitna ini secara band, secara positioning, dia lagu cinta udah sinonim dengan Kahitna gitu. Jadi
buat aku itu sangat membantu buat aku mengeluarkan lagu-lagu cinta solo aku juga gitu. Flavornya beda tapi ada benang merahnya lah. Ada benang merahnya. Kalau gue bertanya nih, kalau seorang Mario membuat perubahan di Kahitna, apa yang pengen lo rubah? Apa ya? Ada gak? Yang pengen gue rubah dari Kahitna, wah, kayaknya Kahitna udah perfect secara versinya dia gitu. Udah 38 tahun, DNA-nya udah jelas. Iya, orang dengar intronya aja udah tahu itu Kahitna gitu. Jadi I won't change it. Maksudnya banyak yang pengen change, yang Kahitna bikin gini dong, ini lagi tren. Kahitna bikin ini dong, lagi tren gitu. Kahitna gini dong, biar gini gitu. Enggak, Kahitna itu udah jadi Kahitna aja gitu loh. Orang kenapa tetap nyari Kahitna di pensi, di festival, with the fest, ya apa? Karena kita ya jadi diri kita sendiri gitu loh, nggak ngikutin. Ibaratnya trennya celana cut bray atau trennya garis robek-robek apa aja. Kalau kita tuh jas hitam aja terus dari awal sampai akhir gitu. Jadi timeless gitu. Sekarang ngerti kan kalian kenapa Kahitna solid sampai sekarang? Itulah luar biasa ya. Oke, Mar. Kalian ngerti? Aku aja baru ngerti sekarang. Sekarang ya, luar biasa ya. Nah, Mar, biasanya gue di akhir pembicaraannya gue selalu minta tamu gue untuk kasih semangat buat teman-teman yang lagi membangun karirnya, pengen jadi penyanyi juga, pengen berkarya juga. Nah, seorang Mario Ginanjar, boleh dong nih share inspirasinya buat teman-teman nih. Halo singers yang lagi berjuang. Apapun yang kalian lakukan, tetap akan lakukan dan konsisten. Yang penting punya ciri khas. Kalian harus tahu identitas kalian, bahwa always be the first you. Jangan jadi the second of someone gitu. Gue the next ini, jangan. Tapi be the first you gitu. Walaupun itu akan ditentang oleh banyak orang di awalnya, cuman kalau kalian konsisten, pasti kalian akan merasakan hasilnya nanti. Jadi konsisten, punya identitas, dan punya spirit yang terus-menerus, dan jangan gampang menyerah. Itulah tips dari aku. Keren banget. Langsung menusuk ke kalbu yang terdalam. Iya. Be the first you ya guys ya. Oke, Kak Mario, kita bilang bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye. Bye. Iye.